you go， 只彼岸埋首，每次伤口在光晕里朦胧的温柔。Wherever you go， I was wrong used to， 每颗暗夜在烟火中冻结中永久。Banyak orang bilang liburan yang menyenangkan harus jauh dan mahal. Tapi bagi kami, cukup dengan 2 roda, tenda sederhana, dan hati yang siap menikmati perjalanan, kenangan indah sudah bisa kami ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 2 Roda 4 Hati, channel yang akan selalu mengajak kalian menikmati perjalanan sederhana, penuh cinta, dan penuh makna. Di episode kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengikuti kami motor camp di Pantai Tanah Merah, Samboja. Saksikan terus perjalanan kami, mulai menuju perjalanan, mendirikan tenda, serta menikmati suasana yang ada di sana. Oke, check it out! Kami berangkat dari rumah tepat jam 7 pagi setelah melakukan persiapan dan pengecekan ulang terhadap barang-barang yang akan kami bawa, agar nantinya saat sampai di lokasi kita tidak terlalu siang. Dan mengingat lagi, karena ini hari Minggu, pasti akan banyak pengunjung yang datang ke sana. Saat ini kita udah masuk di daerah Sepinggan dan kita masih membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih di 1,5 jam. Alhamdulillahnya juga cuaca pagi ini benar-benar sangat mendukung ya. Padahal masih di jam 7 pagi, tapi mataharinya sudah menyorot dan menemani perjalanan kita hingga sampai ke Pantai Tanah Merah, Samboja. Untuk arus lalu lintasnya alhamdulillah sangat-sangat lancar jaya. Jadi tahu-tahu lagi ngobrol santai di jalan, udah sampai Manggar aja. Dan waktu tempuh kami ke Manggar tidak sampai 30 menit. Jadi kurang lebih sekitar 25 menitan mungkin ya, kita udah sampai Manggar karena benar-benar jalanannya los banget ya. Ya, ikutin terus perjalanan kami sampai ke Tanah Merah, Samboja. Dan selang waktu 30 menit kami tepat sampai di daerah Gunung Tembak atau Tritip, arah masuk ke Prigondani, itu yang kita lewatin. Dan saat ini jarak dari Prigondani ke Pantai Tanah Merah kurang lebih memakan waktu 1 jam. Let's go, ikuti terus perjalanan kami di 2 Roda 4 Hati. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya waktu tempuh kita ke daerah Tanah Merah sudah semakin dekat. Ini di daerah Samboja kita udah lihat Lake of View ya, tempat wisata yang ada di daerah Samboja karena ini hari Minggu dan itu banyak banget mobil-mobil pribadi yang mengarah ke sana. Oke, selamat datang di Samboja. Kita udah sampai. Selamat datang di wisata Tanah Merah, Samboja. Pagi Pak. Iya. Dia kecil kan? Dia kecil. Tidak ada orang yang bilang. Untuk harga tiket masuknya kami dikenakan biaya 22.000, 10.000 per orang dewasa dan 2.000 untuk kendaraannya. Jadi total masuk kita di 22.000. Oke, kita masuk ke Tanah Merah, Samboja. Buat kalian yang baru pertama atau ada rencana mau jalan-jalan ke Pantai Tanah Merah Samboja, aku saranin kalau kalian masuk dari portal ini, kalian ambil spot camp di arah sebelah kanan aja ya. Tuh yang
jalanannya beraspal. Kemarin aku salahnya ngambil di arah sebelah kiri karena berpikir jalanannya bisa lebih dekat dengan pantai. Tapi ternyata effort menuju ke sana sangat-sangat luar biasa karena tanah yang kita lalui adalah tanah berpasir, full berpasir. Jadi untuk kendaraan motor, mobil itu benar-benar effortnya luar biasa ya, sampai ngesot-ngesot. Dan kalian bisa lihat dari pintu masuk tadi, dari portal tadi udah banyak banget camp-camp yang berdiri, dan kemungkinan mereka sudah berada di sana dari hari Jumat dan Sabtu karena ini hari weekend ya, jadi full banget. Dan kita pun dapat spotnya di dalam banget, hampir ke ujung, dan menuju ke sana itu sangat-sangat ekstrim dan luar biasa ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Full banget, sangat awalnya kami masih naik berempat ya, tapi ternyata tiba-tiba kami hampir aja terguling berempat. Aku pilih jalan kaki aja guys ya, aku pilih jalan kaki karena ini medannya tanah pantai ya. Aduh, ayah pelan-pelan ya. Tuh ya, tuh. Ini aduh, dalam banget. Aduh, jauh banget dilewatin. Tuh, full orang ngetem di sini. Keren. Ini ampun, ini tanahnya aku gak kuat, nggak sanggup lah. Kalau memang lewat aja dulu sendiri, aku ikutin aja, nggak usah digonceng. Itu bahaya banget soalnya medan berpasir. Pelan ya. Ya. Sempat stop beberapa menit untuk memastikan jalan mana yang bisa kami lewati, dan ternyata motornya sempat ambles. Untungnya dibantuin sama orang-orang yang ada di sana ya buat bantu dorong. Luar biasa pokoknya. Udah off-road banget ini motornya. Gila. Kesalahan udah jauh ngambil titik spot. Sayang di sana aja kah? Di sana aja nah, di sana aja nah. Itu lah lebih dingin. Itu dingin, ini jalannya juga enak. Ke sana aja nah. Ini. Buka di situ aja, nanti kalau mau ke pantai tinggal jalan aja. Hah? Awas yang. Udah di situ aja ya. Alhamdulillah setelah dakdikduk dan penuh perjuangan akhirnya kita sampai juga. Motor touring ala 2 roda 4 hati. Kita pakai motor aero kesayangan. Jadi di depan ini dikasih gantungan, ada kursi lipat, ada matras. Oke, kanan kiri ya. Karena kita bawa 2. Terus ada tas cilo-cilo. Tas cilo ini isinya peralatan anak-anak dan baju. Banyak orang tahu. Terus ini ada air minum. Nah, terus ini penambal ban. Dan di sana itu iya, potong aja, tripod. Ya. Nah, di dalam jok tempat makanan. Di depan, sisi depan ini ada bensin, cadangan bensin BBM ya. Bukain Pak. Ya, kita bangunan. Saatnya kita persiapan untuk pasang tenda. Mana boleh? Dan tenda yang kami pakai adalah merek Speed. Merek Speed yang berbentuk bulat, jadi untuk pemasangannya pun nggak susah, jadi tinggal dibuka dia langsung ngebentuk tenda tanpa harus masang satu-satu. Ini alas buat tanah bakar-bakar. Itu ada kain, ambil yang kayak terpal gitu. Ini buat di depan sini sayang. Ini buat di depan. Di dalamnya.
Ah iya, bawa di dalam tasnya sayang. Ya itu angkat sedikit lah kayaknya, bisa kah buat menjepit ini, buat ngindis. Tar. Nih ya, kondisi tanahnya di sini benar-benar bikin off-road nih. Wush, luar biasa ya perjuangannya. Bisa sampai ke tempat camp, dan itu kita nggak jauh dari rest areanya. Di sana ada kamar mandi. Iya, sana tutup aja. Rest areanya di sana ada kamar mandi. Jadi itu inti di jembatan, makanya kita ngambil spot di sini yang nggak terlalu jauh. Karena sebentar lagi kita mau cari air ya. Oke. Ini nih. Iya. Ini buat pegangan. Pakai mau dilebarin ini apa gitu buat geser ke panjang ini. Oh, mau tutupin aja. Ini udah robek. Hanya warnanya aja memang masih bagus. Namanya juga cowboy. Jangan hujan lah. Nah ini udah robek banget nah. Udah gak dipakai. Ade mau kokokran? Oke, bentar kita masak ya. Oke, udah. Itu dilebarin aja kak, kalau bisa dilebarin. Oh iya, itu buat karpet. Oke. Buat apa? Lupa. Ini barang ini pakai di dalam dulu. Kakak. Masukin di dalam aja ya. Jangan di situ, nanti kena hujan lah. Di dalam aja semua barang-barang. Terus itu tas cil-cil, alat makan. Kamu kerakin pelan-pelan. Bisa nggak kak? Kalau nggak pecah sama kakak. Buka aja. Ada bubuk. Takut dong. Ampun, aku bawa sendalnya ke pesawat. Ini.
buat anget-angetan dulu. Kita buat kopi. Kita buat kopi dulu ya. Ini suasananya hari ini rame banget. Oke, kita mau bikinan lagi ya. Banget ya. Asik banget guys, kita camping, motor camp. Pesan dulu. Dulu. Oh ini tadi nah. Nggak bisa, keras banget. Ya. Naik, mam dulu nah. Bukan naik. Bukan lah. Mam dulu cepet sama kakak. Duduk. Bukan. Kakak mau kasih marshmallow. Hah? Kamu kasih marshmallow? Boleh. Nanti katanya mau dibakar. Oh, jadi nih. Ini kita ngegrill. Sosis dan pentol. Kita ngegrill sosis dan pentol. Udah di belakang kopi minum ya? Enggak. Lihat apa deh? Saya mau suapin. Nih kita tadi bawa cemilan tahu bakso sama singkong. Kita mau goreng-goreng buat kita bersantai di sini di weekend. Aduh panas, pas panasnya di atas kepala. Ini udah kita goreng setengah matang semua dari rumah, jadi sekarang tinggal dianget-angetin aja. Oke, buat cemilan sambil ngopi, sambil duduk-duduk santai lihat pantai. Itu kok kalau semua yang pakai mulut ya, yang boleh pakai. Tahu baksonya udah matang, sekarang kita ke cemilan. Aduh ayam. Iya, ke cemilan apa ini? Singkong goreng. Kita goreng singkong dulu. Aduh, au. Hampir saja. Ya.
Setelah menu makan anak-anak sudah beres dan cemilan juga udah kelar, saatnya kita ke menu utama. Ini aku lagi proses penggorengan ayam, karena kita dari rumah udah bawa ayam ungkepan, jadi sampai di lokasi kita tinggal goreng ya. Lanjut, sambil nunggu ayamnya matang, kita prepare dulu untuk bahan-bahan sayurnya. Rencana hari ini kita mau masak sayur capcay, dan ini aku dibantu Pak suami untuk prepare sayur-sayur dan bumbu yang mau kita gunakan. Anak-anak lagi pada mainan ya, jadi mereka happy banget karena pas di depan kita, karena ini lautnya lagi surut, jadi mereka ada mainan pasir aja. Ending lagi ya, mau beli ayunan ya, kita healingnya bakalan sering-sering kesini katanya. Tuh anak-anak 2 aja di sana berenangnya bukan di air tapi di pasir. Oke, no problem. Kita bikin capcay. Kita masak yang simple aja, bikin capcay pakai hati ayam. Ini udah diungkep semua, jadi kita bawanya udah prepare dari rumah semua ya. Dalam aja kotor lagi. Iya, di dalam aja deh. Ini sama wortel. Gede nyempelok, nya kelewatan dipotong. Udah nggak apa-apa, nanti dimakan aja jadi lauk. Kasih sedikit air biar matang dulu. Lihat aku dikit apa gak juga. Oke, tutup dulu biar matang. Makan siang kita di Pantai Tanah Merah. Ini ada capcay. Terus ini lauknya ada sosis bakar, sama pentol. masak-masak kita udah selesai.
Jadi hari ini itu makanan siangnya, makan siang sampai sorenya udah siap. Kita ada bikin sayur capcay, terus goreng ayam, cemilannya ada tahu bakso dan singkong goreng ya. Sosis barbeque anak-anak juga sudah ada. Jadi sekarang sudah siap dan saatnya mereka mau pada istirahat. Oke. Kita istirahat dulu ya guys. Kita sambil cemil-cemil dulu, nyemil-nyemil. Adek mau dek? Tahu bakso dan singkong goreng. Ada sambelnya tapi lagi malas ngebuka. Karena ini hari Minggu jadi banyak banget di sini, lagi full orang ngecamp. Dan untuk biaya masuknya tadi 22.000. Effort untuk sampai di sini pun melewati pasir ya, jadi bener-bener harus effort banget. Motor, mobil sampai kandas-kandas dia. Dan tadi sempat ditolongin sama orang karena ban belakangnya udah dalam banget masuk. Aku pun nggak berani ikut, jadi sempat jalan juga. Lumayan lah ya, daripada ikut ngesot-ngesotan di motor. Itu oke. Next kita bakal sering kesini karena tempatnya juga cocok buat ngecamp. Terus juga view-nya bagus. Itu banyak banget orang main FPV sama trail ya. Adik oh itu pokoknya motor ngesot banget kalau jalan di sini. Dalam banget pasirnya. Nyaris nggak ada tanah padat, jadi pasir full. Adik dulu nggak ada ya? Ayo. Singkong. Ada singkong goreng, debunya. Karena ke FPV semua pada lewatnya di sini. Tadi kita baru datang tadi jam 8:30 ya tadi nyampe. 8:30 ya. Tadi kayaknya nyampe sini 8:30 deh. 8:30 tadi yang datang belum banyak. Hah? Perjalanan 1,5 jam dari Balikpapan. Pokoknya kalau kalian udah masuk ke daerah Samboja, nanti sebelah kanan jalan itu ada pelang tulisannya Tanah Merah. Nah, udah langsung masuk aja. Biaya masuknya tadi kita berempat, 2 anak kecil dan 2 dewasa, 22.000. Ayo makan ya, makan ya. Aduh dek, balapan dek. Ya masuk bobo. Masuk. Nggak bobo sudah deh. Aduh bobo. Kita dikurung. Kita kitaan dulu ya di kemahnya Ade. Ini kan kemah baru buat beli Ade. Ade kenapa sih? Dek, jangan merajuk dong, kan ganteng. Ya ampun, kepalanya pasir semua dah. Ade merajuk, marah, Momi. Coba lihat mukanya.
Kenapa lagi sih, Nak? Ayah cuku. Nah. Ayah. Kenapa ya? Ayah mama sama adik. Oh gitu. Iya. Ayah main aja baik. Ini main baik kalah. Nah, ayo bobo. Udah. Iya, orang nginep semua ya. Makanya dia bilang masih sepi. Ini orang nginep semua. Malah dia, Kak. Aja. Panas ya. Ayo, gas. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Saatnya kami berpamitan dengan indahnya pantai Tanah Merah Samboja. Walaupun hari ini pantainya penuh oleh para pengunjung yang sudah lebih dulu datang dan menginap di sana, kami tetap bersyukur bisa menikmati suasana, bermain di pantai, dan menciptakan kenangan baru bersama keluarga. Sekarang saatnya menyalakan mesin, memakai kembali helm, dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Balikpapan. Semoga perjalanan kami selalu diberikan keselamatan hingga di rumah. Terima kasih sudah menemani perjalanan 2 roda 4 hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru bersama kami. Jangan pernah takut melangkah, karena setiap jalan punya cerita. Perjalanan boleh selesai, tapi kenangan akan selalu menemani. Sampai jumpa di tikungan berikutnya. Tetap santun di jalan dan nikmati setiap perjalanannya. Bukan tentang seberapa jauh kita melaju, tapi tentang siapa yang selalu bersama di setiap kilometernya. Gak bakal bisa naikkan jalannya. Yang kan aduh lagi ya boy. Sumpah belum. Cari rumputan dulu nah. Tepatak ini. Itu belum bisa itu jalur semua lagi yang ya taruh ya. Allahu Akbar. Aduh, besok jangan di situ ya, dekat sini aja ya. Mau pingsan aku. Jangan lewat situ lagi. Cukup sudah, aku nggak mau di situ. Stop dulu. Hah?
Popon gede ini. Iya, jangan lagi kamu suruh kesana ya. Nggak sanggup aku. Nggak sanggup aku. Aduh, ya Allah. Aduh, nggak kuat. Nggak kuat aku kalau jalur sini. Malah dekat lagi di sini pantai. Ini sudah pasang lagi. Iya. Malah dekat di sini. Di situ jalurnya enggak. Nggak kuat aku kalau ke situ, di situ lagi ya, jangan. Kalau ke sini lagi kita parkir di situ aja dekat pantai. Iya. Pohon-pohon besar aja. Nggak jauh dari pintu masuk ada EPV-nya, ada apa? Dek, guguknya gedenya, Dek. Nah, di bawah sini enaknya, nah. Itu, Dek. Itu, Dek. Itu, Dek. Itu, Dek. Iya. Gede. Nah, kalau ada pedang dia malah. Satu perjalanan sejuta cerita sampai bertemu di kilometer selanjutnya. Perjalanan boleh selesai, tapi kenangan akan selalu menemani. Dua roda yang melaju, empat hati yang selalu menyatukan hati dan cinta. Karena bagi kami, tujuan bukan hanya soal tempat yang dikunjungi, tetapi setiap momen yang tercipta di sepanjang perjalanan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Salam satu aspal, bersama kami, dua roda, empat hati.